Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Tri Aman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang harus kita ketahui tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi, mari kita ikuti dengan cermat. Ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Keempat hal tersebut yaitu yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Artinya, di dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata sambung atau kata penghubung sebab akibat. Jadi yang dimaksud konjungsi kausalitas itu adalah kata sambung atau kata hubung sebab akibat. Contoh kata-kata yang masuk dalam konjungsi kausalitas yaitu salah satunya adalah sebab. Selain sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu, sehingga. Contoh dalam kalimat, misalnya peristiwa harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Di sini kalimat ini menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu oleh karena itu. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau menggunakan kata hubung, kata sambung kronologis atau proses. Jadi kata sambung proses atau urutan. Contoh kata hubung kronologis atau kata hubung proses yaitu kemudian, lalu, pada akhirnya. Nanti kita lihat contoh dalam kalimat. Contoh dalam kalimat konjungsi kronologis yaitu air tersebut menguap ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dalam kalimat tersebut ada konjungsi kronologis yaitu akhirnya. Kita ikuti kaidah yang berikutnya. Jadi kaidah berikutnya yaitu yang ketiga, bahwa di dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena kejadian. Adapun contoh kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, misalnya kata gerhana, kata kesenian daerah. Sekarang kita memasuki kaidah teks eksplanasi yang terakhir, yaitu yang keempat. Bahwa di dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata teknis atau peristilahan. Artinya bahwa di dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan hal yang dibahas. Contoh kata teknis misalnya
kata lahar, kata lava. Kata lahar, kata lava itu kata-kata teknis yang ada hubungannya dengan gempa atau gunung meletus. Ya. Jadi yang terakhir ini merupakan kata-kata yang ada hubungannya dengan yang dibahas. Baik, demikian yang dapat kita bahas atau yang saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali pada video yang akan datang yang mungkin lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.